Di sini kita coba memahami dulu teman-teman tentang gambar yang tertampil di layar Anda. Saya bilang ini trading liquidity pools ya, trading liquidity pools. Di sebelah kanan kita punya yang namanya end client, teman-teman. End client. Di situ dituliskan retail broker, retail trader, atau companies. Ya. Lalu di tier 2, mulai ke kiri sedikit ya, kita punya online broker, small financial institution. Ya. Lalu ke kiri lagi, kita punya tier 1, LP, bank, big financial institution. Ya. Lalu ke paling kiri, ini ada gambar bank ya teman-teman. Di situ tulisan financial institution that issues an asset. Nah, mekanisme ini harus dipahami dulu oleh teman-teman. Ya, mekanisme ini harus teman-teman mengerti dan pahami dulu. Kalau kita sebagai retail, teman-teman, Anda punya noted ya di layar Anda. Sebenarnya kita itu ada di tempat yang mana dong? Kita ada di lokasi yang mana? Kalau sebagai retail trader, kita ada di lokasi ini ya teman-teman. Ini. Oh, hitam. Saya bikin merah ya. Ini. Oke. Ini. Biar lebih jelas. Ya. Posisi kita ada di situ, teman-teman. Posisi kita ada di situ. Nah, kenapa teman-teman harus mengerti tentang liquidity? Ya, liquidity. Basicnya dari gambar ini dulu. Kita kan ada di lokasi yang paling kanan ya, teman-teman. End client ya. Kita ada di lokasi paling kanan, end client. Nah, waktu kita bertransaksi, kita butuh yang namanya broker. Ya, kita butuh yang namanya broker. Kita nggak bisa trading tanpa broker. Itu harus teman-teman sadari dulu dan harus teman-teman mengerti. Jadi jangan sampai Anda alergi dengan broker karena tanpa broker kita nggak bisa masuk ke pasar forex karena memang mekanismenya begitu. Ya, nah anggap saja kita ada di sini teman-teman di end client. Ya, waktu kita lempar order buy atau sell, ya di tier 2 kita anggap ini online broker. Ya, small financial institution. Oke, ya. Waktu Anda klik buy atau sell, ya, dan ada Anda order di broker tertentu, broker ini akan tahu nggak posisi Anda apa? Buy atau sell tahu nggak, teman-teman? Saat Anda melakukan buy atau sell, broker di tempat Anda bertransaksi tahu nggak Anda transaksi apa? Malam, Pak Sugeng, ya teman-teman. Anggap saja Anda trading ke broker A. Saat Anda melakukan buy atau sell, si dia ini teman-teman pasti tahu Anda buy atau sell. Dia pasti tahu, ya. Dia pasti tahu. Anda pergi ke Alfamart, ya. Om Andris pergi ke Alfamart, beli rokok. Rokoknya apa? Ya Alfamartnya pasti tahu apa yang dia beli.
Dan di lingkup Alfamart itu, orang-orang beli rokoknya apa saja, dia akan tahu. Ya, Alfamart akan tahu. Oh, di daerah ini, Semarang misalkan, orang-orang lebih suka Jarum Super. Itu secara nggak langsung terpetakan. Karena data dari Anda bertransaksi langsung masuk ke broker ini, teman-teman. Jadi broker ini akan tahu. Jadi anggap saja misalkan, ini ada harga naik turun begini ya. Oke. Dan harga sedang ada di sini. Si klien ini banyak buy atau sell, broker mau tidak mau pasti tahu, teman-teman, apa ordernya Anda. Ya. Jadi satu hal yang harus dimengerti bahwa broker itu secara tidak langsung pasti tahu Anda itu melakukan buy atau sell. Nah, setelah dari sini, dari Anda lempar ke broker kan, Anda bertransaksi lewat broker. Nah, broker itu akan lempar lagi ke liquidity provider, big financial institution, atau bank. Ya teman-teman. Nah, si bank ini yang tier 1, dia tahu nggak teman-teman, apa transaksi Anda? Buy atau sell? Di tier 1 ini akan tahu nggak transaksi Anda apa? Silakan respon teman-teman. Biar kalau belum paham saya bisa menjelaskan lebih detail. Karena ini sebenarnya dasar mekanisme dari forex market. Ya, si tier 1 ini juga akan tahu dari broker A itu dia banyak melempar apa. Dari broker B dia banyak melempar order apa. Ya, cuman si tier 1 ini teman-teman sudah nggak tahu secara benar-benar detail datanya Anda. Ya, karena yang lempar ke tier 1 itu adalah online broker. Kalau online broker tahu namanya Anda siapa, rumahnya di mana, tinggal di negara apa, di kota mana dia tahu. Tapi begitu masuk ke sini, ya, yang di tier 1 ini hanya tahu ordernya apa saja yang masuk. Tapi nggak lagi tahu secara detail profilingnya Anda. Ya, nah, lalu teman-teman, terakhirnya di kolam terakhir ya, dari sini lempar ke sini, lempar lagi ke sini, masuk ke LP yang paling besar. LP yang paling besar. Bank-bank yang ada di dunia. Ya, sama kondisinya dengan tier 1. Dia nggak akan tahu langsung profilingnya Anda secara detail. Dia nggak akan tahu. Tapi yang dia tahu adalah buy-nya berapa, sell-nya berapa. Setuju? Dia ini akan tahu teman-teman. Yang ada di sini. Berapa jumlah buy? 10. 10 triliun. Sell-nya berapa? 7. 7 triliun. Dia akan tahu teman-teman. Ya, dia akan tahu. That's way itu berlakunya yang namanya bridge sistem transaksi. Dimana kalau Anda bertransaksi, itu kan mungkin ada millisecond ya, butuh butuh order masuk ya teman-teman. Itu adalah bridge-nya ini. Caranya broker melempar order. Ya, butuh millisecond. Jadi jangan sampai bertransaksi, apalagi Anda eksekusi, scalpingan,
signal Anda jelek. Takutnya ini bisa butuh lebih dari milisecond. Ya karena harga pasti sudah berubah. Apalagi seperti kondisi tadi malam. Market jatuh terlalu jauh. Nah, kabarnya teman-teman. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang paling penting. Ya, kita bicara tentang market maker. Ya, siapa market maker? Market maker itu ya ini. Yang terakhir ini. Market maker ini yang terakhir ini teman-teman. Oke. Nah, si dia ini teman-teman. Kan tahu ya. Berapa totally buy. Berapa totally sell. Oke. Berapa totally buy. Berapa totally sell. Dia akan tahu. Karena apa? Dia punya data. Dari sini lempar sini, lempar sini, lempar sini. Datanya berhenti di sini. Oke. Seperti Anda punya perusahaan, ya, cabangnya utamanya di Jakarta. Oke. Anak cabangnya di mana? Anggap saja di Semarang. Di Semarang ada cabang lagi yang lebih kecil mungkin di salah satu kota di Jawa Tengah. Anggap saja di Jepara. Ya, cabang utama, anggap saja ini seperti cabang utama, pasti tahu juga seperti apa perjalanannya mereka. Karena semua laporan transaksi ini online, dilewati oleh bridge ini tadi. Ya, sistem transaksi yang sudah ada dari 90-an sepertinya teman-teman ya. Bridge ini ada mulai 90-an. Sebelum itu masih manual, dicatat manual. Jadi dulu waktu orang transaksi mereka by phone. Memang lebih boros, pulsa dan macam-macam. Tapi sekarang tinggal klik dan data itu tersalurkan. Nah, oke. Saat ya teman-teman, saat si market maker ini, saya hapus lagi, saya tulis lagi market maker, ya. Saat si market maker ini tahu orang-orang atau retail trader itu buy atau sell, menguntungkan nggak buat mereka teman-teman? Menguntungkan buat mereka nggak? Silakan direspon. Kira-kira menguntungkan nggak teman-teman? Untung, untung Suropati pasti menguntungkan, pasti menguntungkan. Ya, dan order-order yang dilempar itu tadi, itu kan beserta price-nya. Di mana price-nya? Di mana letak dia buy, dia sell. Itu kan diinputkan, teman-teman. Ya, nah kembali ke sini, teman-teman. Saya sambil buka chart dulu. Oke, ada ada kondisi-kondisi ya, teman-teman, di mana price itu turun cukup jauh dengan kuatnya atau dia naik cukup kuat. Ya, kemungkinan jika kondisi-kondisi itu terjadi, itu biasanya terjadi yang namanya liquidity-nya sudah on. Liquidity-nya sudah on. Jadi si market maker ini benar-benar sudah dapat barang yang dia mau. Ya,
Betul. Oke. Dia sudah dapat barang-barang yang si market maker itu mau. Sehingga price bisa melambung tinggi. Jadi ceritanya, teman-teman harus ngerti basicnya bahwa jika market maker mau buy, harus ada apa teman-teman? Kalau market maker ini mau buy, harus ada seller. Oke. Jika MM mau sell, harus ada buyer. Ya. Jadi kenapa saat si market maker ini yang ada di lokasi ini, ya teman-teman, tahu transaksinya retail, tahu transaksinya broker, tahu transaksinya finansial institusi, dia akan enak. Mau buy, mau sell di mana enak. Karena secara recapnya, dia sudah punya, teman-teman. Secara recap datanya, dia sudah punya. Jadi dia akan tahu support berjajar, resisten berjajar, contohnya. Itu menjadi area-area yang menarik para retail untuk melakukan transaksi. Dan itulah yang digunakan market maker untuk melakukan liquidity. Ada gambaran ya teman-teman. So far so good ya. Bisa dimengerti maksud saya ya. Kalau teman-teman belum mengerti boleh bertanya dulu. Ya. Jadi dari history, bukan dari history ya, tapi data yang masuk ke market maker itu dia gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan mereka. Dan posisinya mereka kalau dibilang, ya mana ada musuh teman-teman. Mana ada musuh. Uang mereka besar sekali. Dan mereka itu enggak cuma satu institusi. Ada banyak institusi yang mungkin mereka jadi satu. Mereka saring info. Ya, oke. Clear ya teman-teman sampai di sini ya. Jadi saat market maker mau buy, itu harus ada seller. Market maker mau sell, harus ada buyer. Itu wajib terjadi. Kalau sehari aja 7 triliun dolar, ya pasti berkali lipatnya itu ya Om Ded. Oke teman-teman, bisa dimengerti dulu ya. Mekanisme ini dan keuntungannya sih dia. Karena ini nggak saya tulis. Ya, nggak saya tulis. Ya teman-teman. Saya itu, apa yang saya ceritakan tadi nggak saya tulis. Yang menjadi musuh market maker itu scalper. Market maker terlanjur ada posisi kemudian scalper keluar dari market. Oke. Sepertinya kalau scalper order terlalu cepat malah kadang-kadang si blitz-nya itu belum sempat lempar, belum sempat sampai ke market maker. Itu berhenti di institusi-institusi yang terkait, teman-teman. Ya. Nah, apa itu liquidity? Liquidity adalah kumpulan order, terutama SL dan pending order yang terkumpul di area tertentu di chart. Ya, siapa yang punya data itu? Mereka punya.
mereka punya, ya. Market maker punya, karena apa? Dapat report dari broker. Market maker punya karena apa? Dapat report dari financial institusi. Mereka lempar order dan ordernya itu ada di mana aja, mereka tahu. Ya teman-teman. Nah, ini adalah bahan bakar penggerak harga karena jadi target utama smart money. Smart money ini siapa? Smart money ini uangnya si market maker itu teman-teman. Smart money itu uangnya market maker. Kenapa disebut smart money? Karena uang itu lebih pinter dari uangnya retail. Kenapa uangnya lebih pinter? Karena uang itu tahu di mana letak SL dan pending order para retail. Ya, oke. Kenapa disebut smart money? Konsep inner circle trader. Inner circle trader itu yang ada dalam lingkarannya market maker mungkin ya. Bahasanya ya IGT. Mereka lebih menyebutnya smart money karena itu tadi. Mereka tahu dengan jelas di mana SL dan pending order. Mungkin kalau Anda yang pernah lihat ya teman-teman, ada indikator di TradingView yang bahasanya mereka sebut order book atau apapun itu. Saya pernah dikasih share sama teman saya yang menceritakan di situ ada banyak order, tapi saya sendiri nggak ngerti apakah itu benar-benar order dari all yang ada di dunia atau hanya di broker-broker tertentu saja. Ya. Nah, area ini menjadi incaran smart money karena area itu menyediakan cukup volume untuk menjalankan transaksi besar. Oke. Nah, liquidity itu ceritanya gini teman-teman. Saya punya mobil yang sedang mau saya jual. Anggap saja Innova. Saya mau jual 200 juta. Ya. Saat saya sedang tawarkan, apa barang itu, mobil itu apakah sudah liquid teman-teman? Kalau sedang saya tawarkan teman-teman. Itu sudah liquid belum? Kalau sedang saya tawarkan itu belum liquid. Liquid itu bisa diartikan berubah bentuknya. Ya, berubah bentuk. Jadi misalkan saya punya mobil, deng deng deng, ya, anggap aja kayak gini ya teman-teman. Ini for sale, ya. Waktu saya tawarkan, dia masih tetap mobil, kecuali sudah ada yang namanya buyer. Kalau sudah ketemu dengan buyer, mobil ini berubah bentuk. Jadi apa? Duit, liquidity, liquid. Ya, mobil ini berubah jadi duit. Duit tadi dari orang yang beli berubah jadi mobil. Sama juga di sini, ordernya market maker mendapat musuh. Mobil ini dapat buyernya. Buyer ini dapat penjualnya, mobil. Nah, that's the point. Oke, okay? Itu konsep dasarnya dari mereka punya transaksi. Berbeda dengan kita, ya. Kita mau buy satu lot, dua lot, tiga lot, 0,1, 0,01. Kita nggak perlu pakai ini, ya teman-teman. Nggak perlu pakai ini. Nggak perlu ada musuhnya dulu. Oke, okay? Siap. Nah, itu bisa dipahami ya teman-teman. Jadi pengantar ini biar teman-teman nggak bingung dan Anda lebih memahami tentang gimana sih mekanisme pasar. Contoh area yang jadi liquidity biasanya support resistance, equal high, equal low, dan pola-pola yang terlalu rapi.
Biasanya pola-pola yang rapi itu membuat retail cukup optimis, ya, membuat retail optimis untuk entry di situ. Lalu di sini saya lebih kerucutkan ya teman-teman. Liquidity adalah tempat berkumpulnya order trader. Kenapa? Karena smart money membutuhkan volume besar untuk masuk pasar tanpa membuat lonjakan harga yang mencurigakan. Di mana muncul di area equal high, equal low, trend line atau support resistance yang klasik. Ya, liquidity itu dibentuk oleh siapa? Retail trader yang mereka taruh stop loss di area yang bisa dibaca oleh si market maker. Oke, kapan muncul pergerakan harga besar sebagai langkah awal manipulasi harga? Ya, bisa dikenali dengan melihat pola harga yang sering tertahan atau tidak menembus zona tertentu. Ini sambil saya capture dulu. Oke, biar teman-teman lebih mengerti. Catatannya ada di channel ya, jadi nanti teman-teman bisa pantau. Institusi butuh volume besar dan liquidity dari tempat mereka masuk posisi tanpa membuat harga melonjak tiba-tiba. Ya, banyak trader retail menaruh SL di area yang klasik sehingga mudah diprediksi. Institusi sering menciptakan false breakout untuk memancing SL dari si retail trader. Setelah likuiditas keambil, harga sering berbalik arah cukup kuat. Ya teman-teman. Oke, ini saya akan capture lagi juga di bisa untuk materi teman-teman semua. Jadi smart money bekerja dengan pola karena mereka sudah punya resources dulu, sumber daya. Apa ya berupa data, buyer di mana, seller di mana yang paling banyak. Oke, karena mereka yaitu tadi transaksi harus satu banding satu. Ada penjual harus ada pembeli. Ada pembeli harus ada penjual. Berbeda dengan retail sekali lagi, di mana kita masuk keluar seenak kita. Mereka nggak bisa kayak gitu teman-teman. Karena uang mereka gede, uang mereka besar, ya sangat-sangat besar. Membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya dari mana? SL yang bisa diambil oleh smart money. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Dan teman-teman tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang liquidity provider, saya ambil tadi dari gambar itu teman-teman. Ya, kebanyakan mereka adalah bank-bank besar dunia teman-teman. Anda klik liquidity provider itu langsung tertampak siapa aja mereka. Mukanya siapa aja. Ya, dan di Indonesia pun ada ya bank-bank ini ya. Oke, jadi memang institusi bankers itu ada. Bankers itu ada. Dan mereka menggerakkan market dengan uang yang cukup besar. Teman-teman saya minum dulu. Ini kering tenggorokannya. Sudah kelihatan ya siapa mereka ya di sini ya. Oke,
Kita ke sini lagi. Berapa ciri khas area liquidity antara lain equal high, equal low. Trendline yang terlalu bersih, high low sesi Asia dan harga high low lampau. Ya teman-teman, kita coba ke chart. Sambil chart kosong aja ya. Oke, saya ambil di sini teman-teman. Siap, Cak. Aman, saya sudah raup mie ayam. Oke, teman-teman. Eh di chart gold ini, di chart gold yang sekarang ini ya, teman-teman melihat ada support yang berjajar, support yang berjajar ya teman-teman. Mungkin salah satunya di sini. Ini ya, salah satunya ini. Nah, ini saya umpetin dulu deh. Ini mengganggu. Nah, di equal low ini teman-teman, kalau trader retail melihat support support yang berjajar, saat dia melihat support-support yang berjajar, sepertinya saya salah putar ulang. Ini maksud saya. Ya, oke. Jika trader melihat support-support yang berjajar atau equal low, biasanya yang mereka lakukan adalah buy di dekat support tersebut. Karena dinilai support tersebut kuat. Ya, dinilai support tersebut kuat teman-teman. Equal low. Nah, saat mungkin nanti ada buyer yang buy di sini, anggap saya tulis di sini ya. Ini ada buyer yang siap buy saat harga menyentuh support. Oke, price mendekat ke support ya teman-teman. Price mendekat ke support. Oke, terlihat ya. Dia break teman-teman. Dan buyer ini kemungkinan mereka taruh yang namanya stop loss. Ya, mereka taruh yang namanya stop loss. Kita lihat lagi. Stop lossnya diambil dulu. Dan gak lama price naik teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk dari liquidity. Di mana
area-area equal itu menjadi kumpulan tempatnya retail untuk masuk market. Dan data itu mereka punya. Data ini mereka punya. Ya, data ini mereka punya. Diambil dulu stop lossnya, baru price naik ke atas. Oke, ini salah satu contoh dari equal low. Saya kasih contoh lagi teman-teman. Ini terjadi di time frame berapa saja. Bisa dimanapun time frame-nya. Bisa dimanapun time frame-nya. Bisa dimanapun time frame-nya. Time frame besar pun terjadi, ya terjadi teman-teman. Time frame besar terjadi, iya terjadi. Ini kejadian tahun 2023 ya. Sebelum market membumbung naik tinggi. Sebelum dia naik tinggi ya teman-teman. Sebelum dia naik tinggi. Nah, kita coba cek, kita lihat. Saya kan teman-teman melihat signifikan support. Teman-teman melihat signifikan support. Kalau Anda melihat signifikan support, saya minta tolong digaris. Biar kita sama-sama paham. Nggak cuma webinar aja, tapi benar-benar belajar. Anda lihat signifikan support, boleh Anda garis. Di mana kelihatan signifikan support? Ada di sini salah satu. Ya, kalau ya tarik ke kiri, kita dapat berapa support tuh teman-teman? Ya, kita dapat berapa support yang ada di sana? Oke, kalau kita cek lebih jauh, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, karena signifikan support sudah tercipta, berarti berarti ada buyer yang optimis. Oke, ada buyer yang optimis dan pastinya yang dijadikan korban nanti sih stop lossnya ya teman-teman. Oke, bahaya mungkin di area signifikan support tersebut dia kasih jarak terhadap stop lossnya. Ya kita coba tracking. Oh ini terlalu lama, 5 deh ya teman-teman. Kurang cepat 7. After terjadi break, gak lama kemudian, berarti di kondisi ini teman-teman, market maker sudah dapat order match. Ya, ordernya market maker sudah match di sini. Dia dapat. Mungkin karena ini time frame-nya juga weekly, yang buy di area ini pun banyak sekali. Sangat banyak. Jadi kenapa kalau saya sering tulis potensial fake out? Nah, potensial fake out itu salah satu bentuk dari equal low. Equal low. Low yang sama rendah atau resisten yang sama tinggi, high yang sama tinggi. Ya, jadi ini yang terjadi saat dia sudah ambil SL time frame weekly, dia naiknya minta ampun. Dia naiknya minta ampun teman-teman.
Mungkin banyak orang yang sudah berpikiran waktu itu ya, 2600, 2700 sudah tinggi. Ternyata masih bablas lagi loh teman-teman. Masih dilanjut lagi. Ya, kenaikan harga masih dilanjut lagi. Sampai sekarang. Dia belum terjadi koreksi yang signifikan sebenarnya. Oke. Ya. Awal mula kenaikan harga kenapa? Ini tadi. Signifikan support di weekly yang di break dan price berbalik naik ke atas. Jadi kalau ada orang bilang, bener nggak sih liquidity itu ada? Ya waktu kita aplikasikan ke market, dia akan nampak teman-teman. Dia akan nampak. Dan mekanismenya terjadi. Mekanismenya terjadi. Oke. Selain signifikan support atau resisten, sebenarnya hanya satu. Support atau resisten itu pun juga bisa jadi liquidity. Jika kondisinya seperti ini teman-teman. Ini market uptrend ya. Oke. Lalu break. Market uptrend. Ini ada break di sini. Oke. Setelah break atau saat break itu tadi, mungkin menjelang break atau setelah break ya, disinilah ya. Oke. Dalam prosesnya ini, harga mendekat ke resisten ini terlalu kecil nggak teman-teman ya gambarnya? Teman-teman bisa lihat nggak ya? Jelas ya? Jelas ya sih? Nampak jelas. Jelas ya? Oke. Ini kalau sebelum break lah ya, sebelum break. Price masih ada di situ. Price masih ada di situ. Nah, ada kemungkinan beberapa tipe trader yang akan masuk di level-level resisten yang signifikan ini. Ya, yang pertama mungkin ada seller yang masuk karena melihat resisten. Setuju teman-teman? Ada orang yang sell karena apa? Karena resisten. Karena dekat dengan resisten. Ada yang seperti itu? Ya, Ya, Pak. ada ya Pak Sob. Lalu ada lagi trader yang memanfaatkan breakout. Setuju teman-teman? Jadi di setiap level resisten pasti kemungkinan ada dua pola trader ini. Ya, trader yang sell karena resisten dan trader yang memanfaatkan breakout. Nah, trader yang masuk sell ya di level ini ya, yang sell di sini, dia mungkin taruh stop loss teman-teman di atas resisten itu, stop loss. Oke, lalu juga trader yang menunggu breakout. Trader yang menunggu breakout, dia juga taruh SL di sini.
Ya. Nah, ini lucunya teman-teman. Ini lucunya. Saat resisten ini terjadi break beneran, price naik, ambil stop lossnya seller, ambil stop lossnya seller. Lalu yang masuk berdasar breakout diajar juga. Terjadilah koreksi. Jadi mengerti ya. Sering kan jadi seperti ini dan biasanya yang muncul di sini ini false break. False break teman-teman. Jadi resistance support juga termasuk liquidity. Resistance atau support juga termasuk liquidity. Tetapi resisten itu biasa jadi liquidity saat apa? Saat uptrend. Saat uptrend. Setelah break, dia balik dulu, koreksi. Break. Setelah break, koreksi. Ya. Lalu, price naik lagi nih teman-teman. Ya. Ngebreak ini lagi. Setelah break, itu koreksi. Nah, jadi liquidity tercipta di sini. Tapi itu yang tidak begitu signifikan karena prosesnya on trend. Ya teman-teman. Jadi setelah break jadi liquidity, diambil asalnya trader-trader yang ada di situ, terjadi lagi. Jadi setiap resisten atau support itu bisa jadi tanda buat teman-teman apalagi tren. Jika uptrend, resisten atau high berpotensi jadi liquidity. Wah ini berarti catatan saya yang ini saya hapus saja nih. Saya delete ya teman-teman yang ini. Oke. Ada equal low yang tadi saya sudah gambarkan. Ada lagi support resisten. Ya, jadi waktu kita lihat si gold lagi, saya liatin chartnya ya teman-teman. Oke, nah teman-teman boleh lihat ya, di sini kita punya resisten, support, lalu ada resisten yang lebih tinggi, ya. Nah, berarti kan terlihat nih kondisinya marketnya low, higher high, apakah dia akan naik lagi? Kan begitu ya, konsepnya akan begitu lagi. Nah, yang berpotensi jadi liquidity, ini loh, ini berpotensi jadi liquidity. Oke, coba kita cek
waktu dia break ya. Breaknya lama dia turun lagi teman-teman. Oke. Setelah break nggak pakai lama dia turun dulu. Nah ini berarti mengambil liquidity. Lalu kalau ada teman-teman yang tanya, ini ada yang pertanyaan ya. Jadi kapan entry yang baik? Jika memang kondisinya seperti ini, Mas. Tadi di sini saya sudah gambarin bahwa setelah break baiknya muncul ini dulu. Oke. Ini saat break resisten. Ya, saat break resisten. Oke. Ini konsep apa teman-teman? Konsep apa ini? Quasimodo. Quasimodo. Quasimodo ya Pak. Teman-teman yang lain mungkin tahu. QM. Kalau yang senior saya yakin tahu. Ya. Jadi sewaktu ada break resisten, ya tunggu terbentuk dulu si QM ini. Nanti entry-nya waktu price kembali. Atau orang bilang ini sebenarnya adalah change of karakter setelah break sebuah resisten. Anggap aja ini begini deh. Setelah break tunggu dulu muncul ini. Hampir sama ya. Oke baik Om Daniel. Ya konsepnya begini. Kalau di apa smart money disebut change of karakter. Jadi untuk price action, entah price actionnya siapa aja ya teman-teman. SMG, ICT itu hanya memutakhirkan bahasa saja. Konsep dasarnya nggak jauh berbeda. Iya, Pak. Memutakhirkan bahasa ya teman-teman. Jadi entry-nya kapan? Nunggu ini dulu kebentuk. Ya, nunggu ini kebentuk. Berarti ini saya ganti lagi dong teman-teman ya. Saya tambahin aja ya, biar nggak dihapus-hapus. Nah, karena apa? Kita harus nunggu change of karakter atau Quasimodo itu teman-teman. Karena konsep uptrend itu kan gak cuman gitu aja. Konsep uptrend gak cuman hanya seperti ini. Balik, ya nggak hanya kayak gini teman-teman. Ini konsep yang kita bahas tadi. Ini jadi liquidity. Nah ini kita tahu, ini muncul dulu. Si QM-nya. QM-nya biasanya juga nggak segede ini teman-teman. QM-nya nggak sebesar itu. Nah seginilah. Ya. Kenapa Anda harus nunggu QM? Karena nggak selalu break itu dia false. Nggak selalu setelah break dia balik. Bisa aja bablas. Nah ini jadinya breakthrough. Oke, oke. Ya teman-teman. Jadi si change of karakter baiknya keluar dulu. Muncul dulu baru entry.
Change of karakter atau apa tadi? Quasimodo. Muncul dulu baru teman-teman entry. Karena kalau tidak muncul, ya Anda sell berarti counter the trend. Gitu, ngelawan tren. Dan pola dasarnya terjadi masih continuous. High low, higher high. Higher low, higher high. Betul. Nah, kalau masalah buy atau sell dominan salah atau betul sih, memang QM nggak selalu benar ya. QM itu nggak selalu benar, makanya kita tetap pakai yang namanya stop loss. Tapi pola-pola ini teman-teman, nggak lepas dari basic yang namanya impulsif dan korektif. Ya, nggak lepas dari konsep impulsif dan korektif. Karena dasarnya waktu sudah ada impulsif, ya, impulsif. Karena apa? Dia membreak ini. Lalu di ujung impulsif ini muncullah QM, change of karakter itu tadi. Nah, ini muncul di atas itu teman-teman. Terjadilah koreksi. Lanjut impulsif lagi. Ya. Jadi ceritanya kalau ini jadi liquidity, di sini harus tercipta QM. Bisa dimengerti ya teman-teman tapi ya. Sorry nih, batuk terus. Nah, ini harus muncul. Baru Anda sell. Market baru koreksi. Hmm. Jadi, baru market koreksi. Jadi kalau saya kasih tanda, mungkin seperti ini impulsif. Ini koreksi dulu. Ini impulsif lagi. Korektif dulu. Jadi basicnya teman-teman harus benar-benar menguasai dulu tentang impuls dan koreksi. Impuls dan koreksi. Jadi arahnya sebenarnya itu market kemana teman-teman nggak salah. Arah sebenarnya market kemana teman-teman tahu dulu. Ya, jadi kalau boleh saya kasih keterangan di sini, liquidity yang terjadi pada resisten saat uptrend itu adalah awal mula terjadinya gerakan koreksi. Ini saya geser dulu guys. Yes. Ya. Awal mula terjadinya gerakan koreksi. Cikal bakalnya koreksi teman-teman. Saya kasih panah ya di situ. Dulu kok putih. Ya. Impulsif, korektif, reversal. Bisa dimengerti ya teman-teman. Kita lihat chart ya. Nah, ini deh.
Ini kalau kita bongkar di dalam sini teman-teman. Saya ambil satu lah misalnya. Sebelum dia turun, sebelum price turun ke bawah, Anda melihat pola QM, change of character, sebelum dia turun ke bawah. Kalau lihat, saya minta tolong ditandai mana yang di break, mana yang di break. Suara saya masih jelas ya teman-teman. Kalau nggak jelas bilang ya. Jelas, Pak. Siap. Ini air ya, Cak. Ini yang di break lower low ya. Apa saya berdetail ya teman-teman. Thank you teman-teman sudah kasih garis. High, low, higher high, lower low. Nah, ini muncul dulu baru Anda boleh. Berarti ini sudah terjadi liquidity terhadap resisten di sana. Muncullah change of character. Ya, jadi stepnya resisten di break. Nomor satu ya saya tulis ya. Resisten di break. Oke. Kedua muncul change of character atau QM. Nomor tiga berarti awal koreksi. Awal koreksi. Itu berlaku dalam kondisi downtrend juga ya. Nggak hanya, tidak hanya pada uptrend. Nah, Pak, selama ini saya suka melihat kesejajaran saja, Pak. Jadi tidak memikirkan liquidity gitu. Oke, mungkin bisa sedikit dirubah Pak, karena kita ngelihat trennya di awal ya. Karena kita melihat tren di awal. Nah, sedangkan di sini teman-teman, ini resisten ya, anggap aja saya ambil resisten yang di kiri ini. Ini kan di break juga. Tapi Anda lihat, bablas dia. Bablas teman-teman. Ya, ini ada bentuknya QM, ini break, bablas. Kalau orang smart money bilang apa sih ini? Liquidity run. Nah, ini tidak terjadi liquidity. Ya, tidak terjadi liquidity. Karena price nggak turun. Ya, jadi Anda mesti melihat ada ini dulu teman-teman. Change of character, ya, atau QML yang menandakan awal dari sebuah koreksi harga. Awal dari sebuah koreksi harga. Karena kalau nggak ada ini jadinya belandang ini teman-teman. Belandang ini. Nah kita lihat yang sebelah kiri. Ini di break di sini. Koreksi ya teman-teman. Koreksi ya. Terjadi koreksi ya. Berarti ini liquidity. Oke. Dan Anda lihat polanya nggak jauh beda sebenarnya. Bentuknya hanya berubah sedikit. Ya. High, low, high, low, higher high, dan lower low. Nah, oke. Jadi teman-teman itu
Misal Anda sudah lihat kondisi market naik, uptrend ya dari sebelah kiri ya, dan Anda melihat seperti ini, saat ini di break, Anda bisa dapat peluang harga koreksi, dan peluang yang kedua ikut tren yang utama. Kalau peluang harga koreksi berarti harus muncul QM dulu. Nah, tren utama Anda cari demand di sana. Ya, cari demand, oke. Cari QM universal di sini. Paham ya teman-teman? Jadi begitu ada kondisi seperti ini sebenarnya Anda bisa dapat dua entry. Sell menunggu QML tercipta. Ya, ikut tren utama buy dari demand yang ada di dalam trading range. Jadi kalau dibolak-balik sebenarnya sama saja konsepnya. Nggak jauh berbeda. Mau uptrend, mau downtrend. Ya, downtrend juga terjadi kenaikan duluan biasanya downtrend. Baru ini break. Ya, break begini. Oke, ini sudah break. Ya teman-teman. Kalau Anda sudah break di sini, Anda melihat range. Oke, berarti yang jadi tolok ukur awal adalah Anda akan sell mungkin di area supply. Anda akan cari supply. Ya, ini tren utama. Ini tren utama. Saya rubah. Ini sell dari supply yang ada di dalam trading range. Ya, tetapi di sini pun Anda bisa dapat teman-teman. Apa? Nunggu dulu. Nunggu terjadinya change of karakter. Nah, level-level ini yang paling penting di sini. Nanti dulu toh Om. Ya, oke. Jadi kalau Anda melihat tren, pandai dulu ya, apa yang bisa Anda dapat, ini yang bisa Anda dapat teman-teman. Jadi tren utama dapat, waktu price terkoreksi Anda juga bisa dapat. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan dulu? Dan Valid break SNR itu body atau ekor? Body, body. Tapi meskipun sudah break body, dia tetap bisa tercipta QM atau change of character ini ya mas. Dia tetap bisa tercipta ini ya. Dan Anda tetap bisa ikut selnya. Tapi harus tercipta dulu. Tapi harus tercipta dulu. Karena kalau nggak tercipta, teman-teman nggak boleh ngelakuin sell atau buy on koreksi. Nggak boleh melakukan itu. Oke, sebentar. Ini saya hapus dulu. Ah.
Pak, boleh tanya dulu, Pak. Boleh Bapak? Ini kan kayak yang tadi Pak, yang gold tadi yang tiba-tiba naik setelah kita meninjau break out lalu si gold itu harganya naik menuju bank. Itu kita kan sepenuhnya di sini teknikal, lihatnya secara teknikal. Mm-mm. Dengan pemilihan fundamental sehingga kadang-kadang kita dibingungkan oleh fundamental itu. Ya, Kadang-kadang dibingungkan oleh fundamental. ya. Oke. Karena saya bukan orang fundamental, saya full technical. Ya fundamental itu memang dasar ya, dasar harga bergerak itu karena banyak banyak hal ya dari makroekonomi, mikroekonomi. Cuma saya berpikirnya gini sih Pak, kita tuh cari paling berapa poin sih Pak di apa namanya di market. Yang kita cari itu paling berapa poin di market. Saya turunin dulu ya teman-teman. Yang saya cari itu paling berapa poin sih di market. Ya 40 poin, 50 poin untuk gold aja sudah keluar kan paling. Kecuali memang kita mau tahan panjang, ya kita simpen panjang. Jadi buat saya pribadi, si fundamental itu saya pilih untuk enggak, saya perhatiin Pak. Saya pilih enggak memperhatikan itu. Iya, iya, Pak. Siap. Heeh. Jadi ya karena pola pikirnya beda ya. Itu tadi waktu kita bicara makroekonomi tapi kita 40 poin, 50 poin keluar. Sepertinya nggak worth it dengan apa yang kita pelajari. Karena makroekonomi kan sudah cukup besar, cakupannya cukup luas. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya memperhatikan kalender, Forex Factory misalnya, atau Mm, mm, mm. MyFX Book ya misalnya. Jadi eh kita acuh-acuh saja, acuh-acuh saja mungkin gitu ya. Jadi Ya, untuk acuh, masalah jangan takut dengan di kalender itu. untuk Gitu. masalah kalender ekonomi itu Pak Sob, saya lebih berpikiran untuk menghindari news yang high impact, Oh gitu yang ya. movementnya nggak bisa nggak keprediksi. Nah itu Pak, itu Nah, betul. paling itu aja. Jadi untuk menjaga hal itu, jadi biar trade saya tetap on plan dan risiko saya tetap bagus. Karena Ya, kalau saya ngikutin waktu news besar-besar, itu banyak risiko bisa muncul. Slippage bisa terjadi, stop loss kita melar, ya, atau kita kepancing emosi gara-gara market kenceng. Itu kan ya. sangat possible. Jadi lebih baik itu saya hindari sih daripada saya ikutin Oke Pak, siap. gitu. Setuju ya Om Ted. Jadi memang karena kondisi itulah saya jadi eh, nggak menggunakan fu- fundamental ya teman-teman. Saya nggak gunakan fundamental di market gold sekarang teman-teman. Nah, ada satu level ya support yang saya harus perhatikan itu ada di sini. Eh, eh, ini masih ikutan aja ini. Bentar. Ya, lebih baik gitu, Pak Chandra Adi. Jadi mendingan libur trade dulu daripada risiko timbul. Libur trade dulu, stop trade dulu. Stop trade-nya dulu. Apa news yang gede-gede? Mungkin NFP, FOMC, Federal Fund Rate kayak tadi malam ya.
CPI, CPI, CPI nggak selalu kencang juga, tapi kalau sekiranya Anda bisa hindari, Pak. Ya, Anda bisa hindari. Karena beresiko buat modal. Scalping setelah terjadi change of character. Oke. Nah, kita ke tren besarnya dulu ya. Nanti kita ke tren kecil. Jadi kalau menurut saya teman-teman, di daily, weekly, itu support ini yang harus dipantau. Ya, lalu support-support berjajar di sini. Ini untuk menghindari liquidity. Jadi baiknya ini biar ke break dulu teman-teman. Ambil dulu level itu. Price ambil dulu level ini. Terjadi QM naik. Dan Anda bisa cek teman-teman. Kira-kira kalau dia nge-break level yang ini tadi. Level yang ini tadi dua support berjajar di sini ya. Anda bisa pertimbangkan ke sebelah kiri. Ada nggak demand yang fresh? Nah, demand itu menjadi lokasi tempat Anda cari sih. Misalkan ini contohnya. Itu mappingnya ini tadi sudah saya share ya di grup Telegram ya. Nah, saya pikir ini price kudu turun dulu. Ambil dua equal itu tadi. Bikin change of character. Dan price up. Nah, itu yang saya harapkan. Gambaran saya. Jadi, selama ini masih membentuk ini ya teman-teman. Low, high, lower low, lower high, lower low. Saya kan masih kejar sell. Lokasi tujuannya di sini. Demand yang sudah ditandai. Tujuan lokasinya. Oke. Dan kalau kita ditanya tentang contoh di time frame kecil, misalkan, nah, cari M15 ya. Tren utama ya teman-teman. Tren utamanya down ya. Dari H1D kita lihat, ini tren utamanya down. Ini break. Ini ada potensi untuk break lagi nanti. Ya, ada potensi untuk break lagi. Sebelumnya ini, sebelumnya ini. Oke. Berarti nanti di mana kita akan cari pembalikan setelah support ini di break. Mas bisa cari reversal. Di sini nggak kelihatan. Ini juga nggak kelihatan ini. Karena market turunnya cukup kuat. Di sini nggak kelihatan. Coba kita lihat ya yang di atas ya. Kita coba lihat dulu. Atau dia compression. Di M5 nggak jelas teman-teman. Di M5 nggak jelas. Yang kelihatan hanya penerusan saja. Break, demand, ini penerusan saja. Change of karakternya nggak kelihatan.
Ya ini juga di atas tidak terlihat change of karakternya. Nah, cari QM di time frame berapa aja sebenarnya bisa. Cari QM di time frame berapapun sebenarnya bisa. Cuman yang penting areanya terbentuk dulu. Area yang dituju terbentuk dulu. Seperti teman-teman kemarin ya, eh, di channel saya sempat kasih beberapa plan untuk gold. Contoh seperti ini. Sebelumnya ini ya. Nah, areanya sudah dapat, mas-mas. Disitulah Anda mencari QM-nya. Yang penting area supply demand-nya Anda sudah dapat, disitulah Anda cari reversal. Jadi jangan asal terbentuk QM Anda ajar. The best adalah sudah ada dalam zone baru kita cari QM-nya. Karena kadang-kadang bisa tercipta QM tidak di dalam area, tidak di dalam zone. Itu jadi cukup beresiko. Bisa jadi fake signal. Oke. Nah, kembali lagi ke konsep yang ini dulu. Mana tadi teman-teman? Ini. Oh, gambarnya jadi jelek ya. Konsep dasar yang ini dulu. Cari QM saat sudah break level resistance atau support atau di dalam zone demand. Ya mas. Jadi ada tempat-tempatnya. Jangan asal muncul QM. Saya pernah ikutan fundamental Pak. Agak kapok saya buy di pucuk, sell di pangkal. Tragis karena harga bergerak berlawanan arah. Oke, ini cukup harus hati-hati ya Pak. Karena trading kan nggak melulu tentang technical analysis teman-teman. Ya, trading itu nggak melulu tentang technical analysis. Trading itu juga bicara tentang money management, psikologis. Anda siap gak rugi? Dan kalau siap rugi, ruginya berapa? Anda harus tahu. Jadi jangan asal masuk untuk entry, tapi pikirkan dulu resikonya, SL-nya berapa. Jika Anda mendapati seperti ini, Anda sudah tahu tercipta change of character ya teman-teman. SL-nya nanti tinggal di atas change of character aja. SL-nya di sini. Mengharap price ini turun targetnya. Sama juga setelah terjadi change of character, QM, ya Anda SL di bawah sini. Dan SL itu harus diukur di awal. Jangan sampai Anda atur SL-nya di belakang. Jangan sampai. Jadi misalkan Anda punya uang, anggap saja $1.000, setidaknya Anda tahu dulu berapa potensi kehilangannya Anda yang bisa Anda terima dengan baik. Ya, kalau Anda nggak tahu nilai konkretnya berapa itu jadi masalah. Anda bisa nggak bisa tidur, makan nggak enak, di kerjaan kacau, keganggu semua aspek kehidupan Anda. Karena apa? Uang Anda keseret-seret di market. Ingat saya pernah bilang uang itu punya emosi. Karena sepanjang hari Anda mungkin bekerja, Anda cari uang. Tujuannya untuk uang. Ya, lalu uangnya tiba-tiba hilang gitu aja keseret di market. Ya mau nggak mau, pasti emosinya Anda bergejolak. Ya teman-teman. Pesan saya itu tadi,
selalu pakai stop loss. Risk management harus ada. Karena trading nggak cuma bilang tentang technical. Technical nomor dua, money management dulu. Money management bagus, technical bagus, psikologis biasanya aman. Ya teman-teman. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya mau kenalin teman-teman dengan teman saya Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi bisa unmute dulu. Selamat malam. Malam Pak Edi. Ya, selamat malam Pak Megan dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Nah, teman-teman Pak Edi ini teman saya yang ada di PT Victory International Futures Semarang ya, Semarang. Jadi beliau akan sedikit explain tentang yang kemarin di-share oleh teman saya. Monggo Pak Edi, boleh ambil. Oke, selamat malam Bapak-bapak, Ibu semuanya. Perkenalkan saya Edi. Saya wakil pialang dari PT Victory International Futures Cabang Semarang. Nah, pada malam hari ini diberikan kesempatan sama tim dari Semarang Trade Academy ya, Ya, sama Pak Megan dan teman-teman untuk memperkenalkan akun mikro di PT Victory yang bahwasanya ini adalah eh, produk baru di PT Victory. Mungkin bukan produk baru di Futures lain, tapi di PT Victory adalah ini merupakan produk baru yang baru berjalan beberapa bulan. Untuk penjelasan awal bahwa akun mikro ini adalah sudah legal dan diizinkan oleh Bapepti sesuai dengan Perba nomor 10 tahun 2021. PT Victory diberikan izin untuk membuka akun mikro. Dan untuk proses pembukaan akunnya pun juga menggunakan eh, proses penerimaan nasabah yang sangat-sangat sederhana. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pernah tahu untuk proses pembukaan akun di broker-broker lokal itu mungkin agak ribet, agak berbelit-belit ya. Terus untuk verifikasinya mungkin juga terlalu lama. Untuk proses pembukaan akun mikro sendiri di sini menggunakan customer due diligence yang sangat sederhana. Karena itu sudah diizinkan bahwa kami hanya memverifikasi data-data awal saja tanpa verifikasi lanjutan kepada calon nasabah. Nah, saya mulai dari awal dulu untuk minimal deposit dari akun mikro ini. Untuk di PT Victory sendiri menggunakan fixed rate 14.000. Jadi tidak ada pilihan rate 10.000 atau rate floating. Yang ada hanya satu rate yaitu fixed rate 14.000 dengan minimal margin awal adalah 50 USD atau 700.000 rupiah. Untuk maksimal deposit awal itu diperbolehkan hanya 10 juta rupiah. Karena ini sesuai dari Perba dari Bapepti juga bahwa untuk akun mikro ini pembukaan awalnya maksimal hanya boleh 10 juta rupiah. Untuk pembukaan minimal sebesar 700.000 rupiah menggunakan fixed rate 14.000. Nah, sedangkan eh, ada tiga produk yang diperdagangkan di akun mikro ini. Ada Forex, ada Gold, dan juga ada Indeks Asia. Nah, ketiga produk ini dipilih waktu proses pendaftaran secara terpisah ya, Bapak Ibu-Ibu. Kalau oke. semisal mau trading forex berarti nanti pilihnya yang forex. Kalau mau trading
gold atau oil itu pilihnya yang komoditi, dan untuk produk indeks Asia itu pilihnya yang nanti yang akun indeks. Nah, untuk aturan dari Bapepti sendiri itu sekarang satu nasabah, satu kabinet itu hanya diperbolehkan untuk membuka sementara ini adalah satu produk, satu email maksudnya. Satu email itu satu kabinet hanya diperbolehkan membuka satu produk. Karena mulai tahun ini untuk pengawasan produk-produk itu dijalankan oleh tiga lembaga yang berbeda. Jadi untuk forex itu diawasinya oleh BI, terus untuk gold sama oil diawasinya sama Bapepti, dan untuk indeks Asia diawasinya sama Bapepam. Jadi agak rancu juga, tidak bisa dijadikan satu, jadi harus milihnya salah satu. Semisal nih, eh kita sudah trading forex, apakah kita bisa trading komoditi? Bisa, asalkan memakai email yang berbeda. Jadi dalam satu Oke. email tidak diperbolehkan untuk membuka tiga produk sekaligus. Apakah kedepannya mungkin bisa langsung ke tiga produk sekaligus? Kemungkinan akan mengarah ke sana, tapi untuk sementara ini belum. Dan kita Oke. berbicara kemungkinannya mungkin akan mengarah ke sana, satu kabinet itu akan bisa mengakomodir ketiga produk tersebut, karena untuk kelembagaan yang saya jelaskan di awal tadi itu sekarang mereka baru proses sinkronisasi sendiri. Nah, itu yang mungkin penjelasan awalnya di situ. Nah, eh untuk produk mikro ini dikenakan cas komisi sebesar $1 per satu lotnya. Satu Jadi dolar per satu lot ya Pak. betul, $1 per satu lot. Jadi kalau di mikro itu kan kita bisa transaksi 0,01. Saat kita ngeklik 0,01 itu cas komisinya cuma $0,01. Jadi cuma per 0,01 komisinya itu 140 ya, Rp140 per 0,01-nya. Nah, dengan spread ini saya langsung jawab pertanyaan apa nanti aja Pak Megan? Pertanyaan mungkin nanti ya, saya Nanti di. aja nggak apa-apa Pak. Oke, oke, Aman Pak. Di oke, explain dulu aja. oke. Untuk spreadnya kita menggunakan spread floating. Untuk floating market-market normal itu untuk forex kisaran 0,08, 0,09. Mungkin maks kalau di trading rule itu maksimal tertulisnya cuma 2 pips. Maksimal itu. Tapi sepengalaman Forex. tapi sepengalaman saya melihat transaksi kalau di market-market normal paling 0,08 atau 0,09. Nah, untuk loko sendiri itu di angka kisaran 3, 3, 0,3 untuk Oke. lokonya. Nah, mungkin itu untuk apa namanya tas komisi spread. Nah, untuk masalah pembukaan akun, kenapa tadi saya sampaikan itu verifikasinya sangat-sangat sederhana sekali. Untuk data yang dibutuhkan di awal itu kita hanya menggunakan KTP, cuma KTP saja. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu-Ibu yang ingin melakukan proses pendaftaran bisa dengan tim STA ini akan dibagikan link pendaftarannya. Nah, pada saat link itu diberikan, di situ Bapak Ibu hanya menyediakan alamat email, terus mengisikan data-data di sini. Sekarang untuk proses pembukaan akunnya kita sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi pada saat proses pengisian data kita harapkan adalah pengisian data yang real ya. Jadi untuk standar aja sih seperti kita kalau buka rekening kita membutuh nomor KTP untuk alamat, terus status keluarga yang dapat dihubungi, pekerjaan, rekening bank. Nah, mungkin standar ya itu ya. Nah, terus untuk data yang perlu diuploadkan kita hanya perlu menggunakan KTP saja.
Untuk proses penguploadan KTP ini pada waktu proses penguploadannya diharapkan dalam menggunakan kamera yang mungkin kita fotonya tidak bisa ngirimkan file ya, tapi kita harus live untuk fotonya. Jadi pada saat upload kita harus foto langsung KTP-nya di situ. Nah, nanti soalnya di sistem itu akan langsung ke detect bahwa oh ini KTP-nya bisa kebaca. KTP-nya pembacaannya jelas karena langsung terkonek dengan DigiSign. DigiSign itu adalah produk dari Dukcapil yang untuk mengakomodir data-data. Pada saat itu KTP-nya sudah jelas, sudah difoto, terus ada satu file lagi yang perlu diuploadkan adalah foto selfie. Foto selfie kita tidak perlu menggunakan KTP, kita cukup foto selfie biasa aja dengan wajah yang bisa apa ya, bisa dilihat secara langsung, mungkin jelas, tinggal kita uploadkan. Nah, pada saat sudah selesai semuanya itu, tim dari admin akan mengecek semua kelengkapan datanya. Pada saat eKYC-nya atau KTP dan alamat itu terbaca dengan jelas, kita langsung akan memverifikasi, mungkin tidak sampai 5 menit itu sudah jalan semuanya. Kalau data-data yang sudah diuploadkan dan diisikan sudah benar semuanya, tidak sampai 5 menit, status sudah bisa dilanjutkan untuk melakukan transaksi untuk melakukan deposit. Sangat-sangat sederhana banget. Pengalaman saya sebagai WP di Victory untuk proses pembukaan akun mikro ini, kalau data-datanya sudah benar semuanya, tidak sampai 10 menit, itu sudah bisa melakukan deposit. Untuk proses melakukan deposit pun sebetulnya tidak sulit juga. Untuk margin awal yang mungkin agak perlu proses karena kita harus memvalidasi keuangan bukti transfernya, kita harus mencocokkan itu. Terus apa namanya, kalau memang itu udah done, baru kita masukkan, itu biasanya prosesnya antara 15 sampai 20 menit. Untuk proses top up-nya sendiri, itu PT Victory sekarang sudah ada yang namanya itu Auto BCA. Itu kita bekerja sama dengan BCA, itu kita melakukan untuk proses deposit atau top up, itu tidak sampai 2 menit, ya kisaran 2 menitan lah, itu sudah bisa langsung masuk ke akun dengan syarat untuk pada saat melakukan top up itu menuliskan hanya nomor logingnya saja di kolom berita. Jadi pada saat kita mau top up gitu, di kolom beritanya kita tuliskan nomor logingnya, tinggal tunggu 2 menit aja, kita tidak usah melakukan apa-apa, itu udah langsung masuk di akun. Tapi hanya untuk Bank BCA selama ini yang bisa untuk kerjasama seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh sorry, yang terakhir. Untuk proses penarikan dana, kita bisa hari Senin sampai Jumat itu kita diberi batasan sampai jam 12. Jadi pada saat kita melakukan submit penarikan dana sebelum jam 12 akan cair pada hari itu juga. Oke, Kalau kita melakukannya di atas jam 12 itu baru bisa terprosesnya besok. besok. Kenapa kok seperti itu? Tidak anytime karena kita harus pada saat nasabah melakukan dana itu kita harus ke clearing juga. Ke clearing itu adalah lembaga penjamin yang menjamin transaksi di broker-broker lokal di Indonesia. Nah, makanya kita tidak bisa sembarangan melakukan seperti itu. Kita harus sinkron dengan clearing juga. Makanya diberi batasan sampai jam 12. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Pak Megan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya bantu jawab. Ini ada tanya teks gimana Pak Edi? Pajak mungkin maksudnya ya. Oke, kalau pajak saya bisa jelaskan di sini ya kan. Sampai saat ini itu belum ada aturan pajak yang mengatur tentang pendapatan dari transaksi berjangka, ya kan. Yang dikenakan pajak itu adalah perusahaan, bukan nasabah. Jadi setiap komisi yang dibebankan kepada nasabah itu adalah menjadi tanggung jawab pialang untuk membayarkan pajaknya. Nasabah Oke. untuk pajaknya seperti apa?
karena belum ada aturan yang mengatur, itu silahkan nasabah yang melaporkan sendiri tentang arus keuangannya. Nah, untuk informasi saja, mungkin 2 tahun yang lalu saya sempat mengurus ini. Nasabah saya itu adalah dia waktu itu ada tax amnesty, kan ada tax amnesty dan juga saya diminta datang untuk proses pengurusan pajak ini. Nah, kebetulan di situ ada konsultan pajaknya juga. Saya tanya-tanya kepada konsultan pajaknya itu tidak menganggap ini sebagai pemasukan, ya kan? Ini cuma share aja teman-teman ya, share dari konsultan pajaknya itu. Karena apa? Dana real di equity itu pada saat tahun penutupan pajak itu bukan berarti dianggap sebagai harta kita. Karena apa? Karena di balik equity-nya itu kan kita masih ada mungkin kerugian yang tercatat kemarin, terus ada in out yang kita belum catatkan juga. Nah, makanya kemarin itu pada saat proses pajak setiap kali akhir tahun pajak, nasabah saya hanya melaporkan bahwa ini ada ekuitas sekian, terus ini belum dianggap sebagai pendapatan tetap dan ternyata tidak ada masalah juga di kantor pajak. Karena sampai sekarang ini juga belum ada aturan yang mengatur khusus untuk trading itu pajaknya harus gimana, belum ada sendiri. Penjelasan saya mungkin dari saya seperti itu sih. Oke, mungkin tapi kalau di putarannya setahun bisa sampai 500 juta WD, mungkin itu ada catatan sendiri kali ya Pak Edi ya. Iya, mungkin ada catatan sendiri. Cuma nggak bisa dianggap seperti itu juga. Karena gini, tahun-tahun kemarin kita semisal ada kerugian tercatat nggak? Kita ada top up berapa itu tercatat nggak? Nah, itu kan yang harus disinkronkan. Iya ya, jadi overall portofolio ya. Betul, maka kita tidak bisa lihat cuma 1 tahun, oh 1 tahun kita narik segini gitu, itu nggak bisa seperti itu. Karena kita tahun-tahun kemarin kita ada top up berapa seperti itu yang apa namanya, yang harus dipertimbangkan juga. Oke, siap. Siapa tahu ini jadi malah info buat teman-teman juga ya, yang pengen tahu tentang teksnya dari market forex gold ya. Lalu ada lagi Pak Edi, ada Mm-mm. promo bonus deposit nggak? Oke, untuk bonus deposit itu kita secara aturan tidak diperbolehkan, Bapak. Jadi sesuai dari undang-undang atau peraturan Bapepti, semua dana yang masuk di akun itu adalah wajib dari nasabah sendiri. Jadi melalui proses transfer. Bahkan dari pihak ketiga pun tidak diperbolehkan. Karena ini kita transaksinya kan sudah legal ya, sesuai dengan peraturan dari Bapepti. Untuk dana-dana dari pihak ketiga itu tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, kalau kita memberikan bonus deposit di situ, berarti kita sebagai pihak yang memberikan apa ya, masukan Deposit dan tambahan. deposit tambahan di akun nasabah, malah kita menjadi yang salah. Itu sih. Oke, Heeh. oke siap. Berarti NDP juga nggak ada Om Deddy. Oke, ada lagi Pak Edi yang bisa disampaikan? Kalau mungkin dari saya cukup ya, itu yang Oh, saya sampaikan. Kalau mungkin kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan bisa, atau nanti ditanyakan ke dari tim STA. Tim STA kan juga apa namanya mengerjakan itu juga, itu bisa dibantu jawab. Kalau ada mungkin yang kurang jelas mungkin bisa nanti ditanyakan ke saya lagi untuk di follow up kan dari tim STA gitu. oke, Nah, oke. Thank you Pak Edi. oke, Waktu dan tempat. terima terima kasih atas waktunya Pak Megan sudah diberikan kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Edi. Oke. Siapa tahu Victory bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Di sini kemarin dilampirkan ya untuk link pendaftaran dan ada nomor yang bisa teman-teman tanya. Ada Mas Roy. Oke. Ada Mas Roy yang teman-teman bisa tanya. Nah, teman-teman, kita mungkin ketemu di 2 minggu lagi ke depan ya untuk webinar lagi. Liquidity sebenarnya masih ada beberapa hal yang belum
disampaikan. Tadi kan kita bahas equal high, equal low, lalu resistance support, masih ada trend line dan sesi Asia atau sesi US liquidity. Nanti kita akan sambung di next webinar atau mungkin kalau ada permintaan yang lain kita bisa bahas. Siapa tahu ada permintaan yang lebih simpel untuk masuk market seperti apa itu akan coba saya preparekan juga ya. Saya kira kita udah hampir 2 jam ngobrol di sini. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga yang disampaikan Pak Edi tadi juga bisa jadi referensi buat Anda semua. Oke, saya pikir nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Untuk malam ini ya, aman ya. Aman ya. Kalau begitu, kita ketemu lagi 2 minggu lagi teman-teman. Ya, sukses selalu. Selamat istirahat dan semoga yang Anda kerjakan besok dilancarkan. Terima kasih. Sehat selalu.